Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidan Rista. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana gerakan-gerakan yoga yang tepat pada saat kehamilan ya. Jadi gerakan yoga ini tentunya bertujuan untuk bagaimana kita bisa menciptakan suatu persalinan yang normal dengan tujuan mendapatkan kenyamanan dan bisa berjalan dengan lancar tentunya. Jadi sebelum kita memulai gerakan yoga, peralatan yang kita butuhkan adalah yang pertama itu matras ya. Jadi matras yoga, kemudian yang kedua itu adalah balok. Jadi balok ini bisa terbuat dari kayu ataupun balok yang ada di toko-toko yang memang menjual peralatan olahraga. Kemudian yang ketiga itu adalah handuk atau selimut yoga. Jadi tujuannya handuk itu adalah untuk melindungi lutut kita supaya lutut kita tetap terjaga. Jadi kenapa yoga itu sangat penting kita lakukan pada saat semasa kehamilan. Jadi yoga itu untuk siapa dan siapa saja yang bisa mengikuti latihan yoga. Jadi kita harus tahu dulu nih sejarahnya. Jadi dari awal ceritanya yoga itu diciptakan untuk para lelaki ya. Jadi yoga tidak diciptakan untuk para perempuan karena dulu kenapa yoga itu tidak diciptakan untuk perempuan? Karena semua gerakan yoga itu memiliki efek yang langsung untuk tubuh. Jadi yoga itu memiliki efek yang langsung ke sistem hormonal atau sistem endokrin tubuh kita. Nah, contoh nih, misalnya, apabila seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi melakukan gerakan-gerakan yoga tertentu dan ternyata gerakan yoga yang dilakukan itu berakibat pada terhentinya menstruasi, ya. Sehingga disitulah mengapa yoga memang sangat perlu diperhatikan untuk perempuan, sehingga dulu yoga memang diciptakan untuk para laki-laki. Tetapi dengan beriringnya jalan, beriringnya perkembangan, sekarang yoga itu bisa dilakukan atau bisa diterapkan untuk semua orang, untuk semua usia ya. Dan salah satunya adalah bisa diterapkan untuk para perempuan atau untuk ibu hamil ya. Oke, jadi mengingat yoga itu memiliki manfaat yang sangat besar ya. Kemungkinan kenapa yoga itu bisa menciptakan suatu persalinan yang lancar dan nyaman ya. Oke, jadi yoga itu memiliki manfaat yang sangat besar untuk membantu elastisitas panggul kita ya. Jadi panggul itu adalah suatu basic atau dasar bagaimana seorang perempuan itu bisa melahirkan dengan cara apa. Sehingga dengan salah satu caranya kita bisa membantu otot-otot panggul kita menjadi lebih elastis, yaitu dengan kita rutin melakukan senam yoga atau prenatal gentle yoga. Nah, pada akhirnya apa? Apabila otot panggul kita itu menjadi elastis, maka akan membantu bayi atau kepala bayi itu mudah masuk ke dalam panggul ibu-ibu. Nah, sehingga apabila kepala bayi itu masuk dengan mudah dan lancar ke dalam panggul, maka proses pembukaan atau proses bukanya jalan lahir itu juga akan semakin mudah. Nah, apabila proses pembukaan itu akan semakin mudah, semakin lancar, maka tentunya persalinan yang terjadi juga akan semakin lancar ya. Jadi kita akan menciptakan atau akan mendapatkan manfaat yang besar apabila kita memang rutin menerapkan yoga. Dengan catatan, yoga atau gerakan yoga yang kita lakukan memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita perhatikan gerakan-gerakan yoga yang memang kita butuhkan ya. Jadi tidak semerta-merta semua gerakan itu kita lakukan ya. Oke, itu adalah salah satu manfaat yang memang bisa dirasakan oleh ibu-ibu hamil sampai nanti bisa menciptakan suatu persalinan yang aman dan lancar. Oke. Untuk
kedepannya kita akan mulai melakukan gerakan-gerakan yoga, dan gerakan yoga ini bisa dimulai dari trimester kedua dan nanti sampai menjelang persalinan. Nah, kemarin juga sudah sempat kita bahas terkait dengan metode. Jadi metode breathing ball ini adalah bagian dari prenatal gentle yoga, ya. Jadi breathing ball ini membantu keberhasilan dari prenatal gentle yoga yang telah kita lakukan dari semenjak dini atau semenjak kehamilan, ya. Oke, ibu-ibu, sekarang kita bisa melakukan gerakan-gerakan yoga. Mungkin bisa disiapkan dulu matras, balok, dan handuknya, baru kita akan melakukan gerakan-gerakan yoga. Pada prenatal gentle yoga ini, Anda membutuhkan balok, dan Anda juga membutuhkan blanket atau selimut untuk melindungi lutut Anda. Letakkan selimut atau handuk di tengah-tengah matras. Lalu Anda duduk sukhasana dan silakan Anda ambil balok Anda dan pastikan untuk duduk pada tulang duduk Anda, dan pastikan tubuh Anda berada dalam posisi tegak. Pejamkan mata Anda sejenak, atur nafas Anda, letakkan tangan Anda di dada dan yang satunya di atas perut. Kemudian atur nafas. Setelah selesai, buka mata, singkirkan baloknya dan letakkan di samping. Lalu silakan berdiri di ujung matras Anda dengan gerakan Tadasana. Pastikan kaki Anda paralel. Kencangkan lutut otot tempurung pahanya. Tulang ekor di bawah masuk dan buka bahu Anda. Inhale Tadasana Urdhva-Hastasana. Exhale, tekuk kedua lutut Anda masuk ke posisi Utkatasana. Inhale Tadasana Urdhva-Hastasana. Exhale Uttanasana. Inhale, luruskan lutut Ardha Uttanasana. Exhale Uttanasana. Ambil balok, letakkan di depan kaki Anda. Langkahkan kaki kiri jauh ke belakang. Kemudian inhale, reach up. Exhale, low lunge. Letakkan tangan di paha, panjangkan sisi kiri Anda, dan putar bahu Anda. Lakukan table pose. Lakukan prenatal chaturanga. Kemudian pada saat exhale, lakukan Adho Mukha Vanasana. Kemudian lanjutkan dengan lakukan Balasana atau child pose. Lakukan balancing pose pada saat exhale dan pastikan panggul berada posisi sejajar. Kemudian buka kakinya dan miring ke samping. Lalu kembali ke posisi table pose dan selanjutnya lakukan posisi cat twist. Buka panggulnya, buka bahunya dan pandangan lihat ke atas. Kembali ke posisi table pose. Kemudian lakukan prenatal chaturanga dan dilanjutkan dengan Adho Mukha Vanasana. Pandangan mengarah ke atas, lakukan lutut Anda sedikit dan langkahkan kaki Anda ke depan. Menuju ke posisi Uttanasana. Inhale Ardha Uttanasana, pandangan lihat ke depan. Kembali lagi ke posisi Utkatasana. Sekian dan terima kasih untuk kelas Prenatal Gentle Yoga hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.